Walah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah game antara Garry Kasparov melawan Viswanathan Anand. Game ini terjadi pada event Interpolis 15 tahun 1991. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana Kasparov memaksa Anand untuk menyerah di langkah ke-29. Baik, langsung saja ke permainan. Sebagai putih, Kasparov melangkah, pion E4, pion C5, kuda F3, kuda C6, pion D4, pion makan pion D4, kuda makan pion D4, menteri ke C7, kuda C3, pion E6. Kita berada dalam permainan Sicilian Defense variasi Taimanov. Gajah E3, pion A6, gajah D3, kuda F6, putih rokade, kuda E5, pion H3, gajah C5, raja H1, pion D6, pion F4 mengusir kuda. Sampai langkah ke-11 tidak ada yang spesial dari permainan ini, karena semua langkah ini adalah langkah teori. Anand melangkah kuda ke C6, sebuah kesalahan. Langkah ini salah karena akan mengizinkan pion E5, gajah makan kuda D4, gajah makan gajah D4, pion makan pion E5, pion makan pion E5, kuda makan gajah D4, pion makan kuda F6, pion G6, menteri E1. Di sini hitam tidak akan berani untuk rokade, karena jika hitam berani rokade pendek, maka hitam akan terkena skakmat setelah menteri H4 mengancam kuda dan bersiap menempati petak H6. Jika kuda melarikan diri, katakan ke petak F5, menyerang menteri putih dan melindungi petak H6, maka gajah dengan senang hati akan mengeliminasi kuda hitam. Jika gajah dimakan baik dengan pion G ataupun pion E, maka menteri H6 dan skakmat tidak akan bisa dihindari. Kita kembali ke langkah asli. Setelah kuda ke C6, Kasparov membalas dengan pion E5 menyerang kuda. Kuda makan pion E5, pion makan kuda E5, pion makan pion E5, gajah B5 skak, pion makan gajah B5, kuda makan pion B5 menyerang menteri, menteri hitam ke C6, gajah makan gajah C5, menteri makan gajah C5, kuda D6 skak, raja hitam ke E7. Kasparov melakukan pengorbanan kualitas perwira dengan memakan benteng makan kuda F6. Jika raja makan benteng, maka kuda C ke E4 dan sebuah royal fork. Jadi di sini Anand makan benteng dengan pion. Kuda C ke E4 menyerang menteri, menteri ke D4. Menteri putih H5 menyerang pion F7. Benteng F8 melindungi pion. Benteng D1 menyerang menteri hitam. Menteri hitam E3. Menteri putih H4 menyerang pion F6. Menteri hitam F4 mengadu menteri sekaligus melindungi pion F6. Perlu diingat, di sini putih kalah kualitas perwira. Jadi tujuan hitam mengadu menteri adalah untuk mengurangi tekanan. Karena dengan hilangnya menteri putih, maka hilang juga tekanan putih terhadap perwira hitam. Oleh karena itu, Kasparov melangkah menteri E1, benteng A4, menteri C3, benteng D4, benteng makan benteng D4, menteri F1 skak, raja H2, pion makan benteng D4, menteri C5, raja D7, kuda B5, menteri hitam F4 skak, pion G3, dan hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah di posisi ini? Perlu diingat bahwa menteri hitam menjaga peta F4 C7. Jika menteri berani menyelamatkan diri, katakan menteri hitam pergi ke F5, maka menteri putih C7 skak, raja ke E8, dan skakmat dengan kuda. Demikian video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.